Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke pembahasan azan dan iqamah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa qad yusannu, dan terkadang disunahkan al-adzanu apa azan li ghairi sholati, untuk selain sholat, kama sebagaimana fi udunil mahmumi, di telinga orang yang susah, wal masru'i, dan telinga orang yang kesurupan, wal ghadbani, dan telinganya orang yang marah, waman, dan orang sa'a, yang buruk, hulukuhu, apa wataknya orang, min insanin, dari manusia, au bahimatin, atau dari hewan, wa indal hariki, dan ketika kebakaran, nah, wa inda tagawulil gilani, dan ketika diganggu jin, ai tamurudil jinni, maksudnya adalah ketika diganggu jin. Nah, jadi penjelasannya adalah azan itu terkadang disunahkan li ghairi shalah, untuk selain sholat ya, sebagaimana diajankan juga di telinga orang yang susah. Nah, di telinga orang yang susah, wal masru'i, dan orang yang kesurupan, diajankan tuh, disunahkan ya. Susah di sini ya susah dari segala-gala ya. Nah, susah pikiran, mungkin susah dari segala bentuk kesusahan, ini sunnah diajankan. Wal masru'i, dan orang yang kesurupan juga sunnah diajankan telinganya. Wal ghadbani, dan ghadban, orang yang marah, artinya bukan orang lagi marah kita ajankan, bukan. Ketika dia merasa saya marah-marah mulu nih, coba ajankan saya. Nah, ini dia maksudnya seperti itu. Waman sa'a khuluquhu, dan orang yang memang buruk wataknya, itu diajankan juga, baik dari manusia au bahimatin, atau dari binatang, diajankan. Wa indal harik, dan ketika juga kebakaran, ada rumah kebakaran, maka sunnah diajankan. Wa inda tagulil gilani, dan ketika diganggu jin, nah, diganggu setan, diganggu jin, sunnah diajankan. Kemudian wahwa, adapun azan, wal iqamatu, dan iqamat, di udunai al-mauludi, di dua telinga anak yang baru lahir, bayi yang lahir ya. Wahulfa musafiri, dan di belakang orang yang musafir. Artinya ketika musafir mau berangkat, kita di belakangnya, itu sunnah azan. Jadi azan dan iqamah juga sunnah diajankan di telinganya orang yang anak yang lahir, atau di belakang musafir ketika ia bermusafir. Wa yusannu, dan disunahkan apa azan, alal kifayah, atas kifayah, wa yahsulu, dan hasil, bifi'lil ba'di, dengan perbuatan sebagian, dengan perbuatan sebagian, azanun apa azan, wa iqamatun, dan iqamah. Artinya sunnah azan ini sunnah kifayah ya, dan tercapai sunnah ini dengan sebagian mengerjakan, sebagian saja mengerjakan sudah mendapatkan sunnah kifayah, seperti itu. Beli apa teh? Kita lanjut ya. Di khobaris sahihaini, jadi hukum sunnah ini memang berdasarkan pada hadis sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada hadisnya ya. Idza hadarat as-salatu. Ini hadisnya ya. Idza hadarat as-salatu. Jika telah tiba as-salatu, apa salat, fal yu'adzin, maka hendaklah azan, lakum, bagi kalian, ahadukum, siapa salah satu di antara kalian. Artinya jika salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, seperti itu. Lidzakarin, baik laki-laki, lidzakarin, bagi laki-laki, maksudnya walau sobian, sekalipun laki-lakinya itu anak kecil. Jadi
Anak kecilnya yang sudah tamis ya, nah, ini sah azannya. Anak kecil nggak apa-apa. Wa munfaridan, baik sholat sendirian, baik ia sholatnya sendirian, sunnah tetap azan. Wa insami'a, sekalipun telah mendengar siapa man azanan kepada azan min goirihi, dari selainnya, alal mu'tamad, atas kaul yang mu'tamad. Jadi walaupun ia telah mendengar azan di daerah orang lain ya, itu atas kaul yang mu'tamad. Jadi walaupun ia telah mendengar azan, tetap dia sunnah azan. Hilafan, nah, hal dalam keadaan berbeda, lima kepada sesuatu fi syarhi Muslim, di dalam kitab syarah Sahih Muslim. Jadi lain halnya menurut pendapat yang termuat dalam kitab syarah Sahih Muslim. Artinya ketika ia telah mendengar azan yang dari selainnya, maka tidak usah azan, seperti itu. Tapi kalau yang mu'tamad, dia tetap azan. Naam, iya benar. Insami'a, jika mendengar siapa orang adzanal jamaati, kepada azan jamaah, wa aroda, dan menghendaki siapa orang as-sholata, kepada sholat, ma'ahum, bersama mereka, lam yusanna, maka tidak disunahkan apa adzan lahu, baginya, alal aujah, atas kaul yang aujah, kaul yang lebih unggul. Jadi ketika ia mendengar azan jamaah dan ia mau sholat bersama mereka, maka ini tidak disunahkan azan untuknya atau baginya, seperti itu ya. Jadi kalau dia mendengar azan di tempat lain, dia pengen ke sana, seperti itu, maka tidak disunahkan azan baginya. Limaktubatin, untuk sholat wajib. Nah, walau faitatan, sekalipun sholat wajibnya sholat kodok. Nah, ini jadi azan itu maksudnya untuk sholat wajib, walaupun sholat kodok. Duna goiriha, bukan selain maktubah, kasunani, seperti sunah-sunah, wasolatil janazati, dan sholat janajah, wal manjurati, dan sholat yang dinazarkan. Jadi azan itu untuk sholat wajib, bukan sholat sunnah, bukan sholat janajah, bukan untuk sholat yang dinazarkan. Jadi hanya untuk sholat wajib. Walau iktasara, jika meringkas siapa orang, ala ahadihima, atas salah satu keduanya dari azan dan iqamah, nah, linahwi dzikri waqtin, karena misalnya sempitnya waktu, fal azanu, maka azan aula, ialah lebih utama, bihi, dengan meringkas. Jadi ini kalau seandainya waktu sudah sempit, misalkan 15 menit lagi, misalkan ya, waktu sholat yang lain tiba, maka dianjurkan azan itu lebih utama daripada qomat. Nah, jadi kita terbalik ya. Ketika waktu sempit, qomat aja tanpa azan, tapi ini kebalik. Ulama mengatakan bahwa ketika waktunya sempit dan ingin meringkas, kita ingin melakukan salah satu saja, maka azan lebih utama dilakukan, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Boleh kita amalkan ini. Wayusanu, dan disunahkan adzanani, apa dua azan, li subahin, untuk subuh, wahidatun, yaitu satu azan, qoblal fajri, sebelum fajar, wa akharu, dan satu lainnya, dan yang lainnya, ba'dahu, setelah azan. Fa in iktasara, jika ingin meringkas siapa orang, fal aula, maka adapun lebih utama, ba'dahu, ialah setelah fajar. Nah, jadi disunahkan azan untuk subuh itu dua kali. Satu sebelum fajar, artinya fajar kadzib. Satu setelah fajar, artinya fajar sodik ya. Tapi kalau seorang ini mau melakukan satu saja atau mau meringkas, maka setelah fajar itu lebih utama. Artinya ya pas waktu subuh, fajar sodik namanya. Kemudian wa adzanani, dan dua adzan lil jum'ah, untuk sholat Jumat. Ahaduhuma, adapun salah satu keduanya, ba'da su'udil khotibi, setelah khotib naik mimbar. Nah, setelah naiknya khotib ya,
al minbaro kepada mimbar, wal akharu dan adapun yang lainnya alladzi ialah adzan qablahu yang sebelumnya. Nah, jadi adzan untuk Jumat juga dua kali. Nah, nomor satunya, salah satunya adalah setelah khotib naik ke mimbar. Yang kedua adalah yang lainnya maksudnya adalah sebelum adzan ya. Sebelum khotib naik mimbar maksudnya. Jadi sebelum khotib naik mimbar agar apa? Agar orang itu berbondong-bondong ke masjid, maksudnya seperti itu. Innama hanya saja ahdasahu mengadakan hu padanya al-akhir padanya yang kedua Utsman. Siapa? Utsman radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Lama ketika kasuron nasu, ketika banyak an-nasu manusia. Jadi yang mengadakan ini yaitu Utsman bin Affan. Karena memang pada zaman Utsman manusia masuk Islam berbondong-bondong banyak sekali. Sehingga dibutuhkan adzan dua kali. Kalau adzan sekali, ya manusia tidak cepat-cepat ke masjid sehingga telat semua. Kalau adzan dua kali, adzan pertamanya pemberitahuan, ayo segera ke masjid. Adzan kedua yaitu setelah khatib naik mimbar, seperti itu ya. Ini memang diperlukan pada zaman Utsman bin Affan, seperti itu. Jadi memang ilatnya adalah kaum muslimin semakin banyak pada waktu itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fastihbabuhu, maka adapun sunnahnya apa namanya, sunnahnya akhir indal hajah, ketika hajat. Jadi sunnahnya adzan dua kali itu ya ketika ada hajat, ketika hajat, karena Utsman memang hajat ya. Umat muslim semakin banyak, masjidnya sedikit, maka dibutuhkan. Seperti apa contohnya? Nah, ini diantara alasannya. Kan tawaqqafa, seperti bergantung huduruhum, siapa hadirnya mereka manusia alaihi kepada adzan. Jadi memang manusia pada saat itu bergantung pada adzan. Jadi ketika adzan yang sekalipun mereka bersiap-siap. Kalau memang adzannya sekali maka banyak yang terlambat seperti itu. Wa illa, dan jika tidak lakana niscaya ada al-iktisaru, apa meringkas, alal ittiba'i, atas mengikuti Nabi, afdalu ialah lebih utama. Seperti itu. Jadi kesunahan dua kali ini ketika memang ada hajat, seperti contohnya hajatnya adalah bergantungnya hadirnya mereka atas adzan. Nah, kalau tidak ada hajat maka al-iktisaru, meringkas atas mengikut Nabi adalah lebih utama. Artinya sekali adalah lebih utama. Jadi pada intinya ketika memang tidak ada hajat dan tidak diperlukan lagi, atau ingin meringkas di antara dua adzan menjadi satu adzan, ya satu adzan lebih utama. Karena ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang ini tetap saja diperlukan dua kali, karena umat ya lebih baik dulu ketimbang sekarang. Sekarang udah umatnya kacau balau. Kalau dulu umatnya masih banyak ulama, zamannya masih dekat dengan Nabi, apalagi zaman sekarang, maka diperlukan dua kali. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.